Nigeria, negara raksasa Afrika yang kaya akan sumber daya dan keragaman, saat ini menghadapi krisis keamanan terfragmentasi yang melampaui insurgensi ideologis yang dominan. Krisis ini merupakan gabungan mematikan dari bentrokan sumber daya yang dipicu iklim, pemberontakan ideologis yang terus berkembang, dan kriminalitas massal yang secara kolektif telah merenggut lebih banyak nyawa sipil dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan insurgensi Boko Haram itu sendiri. Nigeria, api yang dilupakan di jantung Afrika. Krisis di Nigeria bukanlah konflik tunggal, melainkan mozaik kekerasan yang kompleks. Sementara perhatian global selama bertahun-tahun terfokus pada Timur Laut, data terbaru menunjukkan bahwa epicentrum penderitaan sipil telah bergeser secara signifikan. Kekerasan massal kini menjadi ciri khas di wilayah tengah utara Middle Belt dan Barat Laut yang didorong oleh dinamika yang sangat berbeda dari ekstremisme berbasis ideologi. Skala kemanusiaan krisis ini sangat mengejutkan. Menurut data International Organization for Migration (IOM) per April 2024, lebih dari 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal atau IDP hanya di wilayah tengah utara dan barat laut. Peningkatan substansial dari akhir tahun sebelumnya ini merupakan indikasi yang jelas bahwa konflik di wilayah non-Boko Haram sedang berekskalasi, bukan termitigasi. Kekerasan komunal yang terjadi di wilayah ini sangat brutal. Pada Desember 2023 hingga Januari 2024, serangan yang dikaitkan dengan kelompok penggembala di negara bagian Plateau dan Bauchi mengakibatkan tewasnya sekitar 140 orang dalam satu serangan Natal. Gelombang kekerasan ini berlanjut dan pada Februari 2024 dilaporkan bahwa 865 orang tewas dan lebih dari 15.000 orang mengungsi. Selain konflik komunal, wilayah barat laut diganggu oleh kriminalitas terorganisasi yang dikenal sebagai banditri. Kelompok bersenjata ini berspesialisasi dalam penculikan massal untuk tebusan. Pada Maret 2024, dilaporkan hampir 400 orang diculik di negara bagian Kaduna, termasuk anak sekolah di Kuriga dan Gidan Bakuso. Kekerasan ini menunjukkan bahwa krisis keamanan Nigeria bersifat multidimensi, di mana kejahatan murni menjadi industri yang memanfaatkan kekosongan keamanan. Pergeseran fokus kekerasan dari timur laut ke tengah utara dan barat laut adalah pengamatan penting. Ini menunjukkan bahwa strategi keamanan yang berfokus pada kontraterorisme terhadap Boko Haram telah gagal membendung gelombang konflik komunal dan kriminalitas yang memanfaatkan kelemahan tata kelola di wilayah lain. Konflik, anatomi kegagalan negara dan bentrokan multilapis. Untuk memahami pembantaian di Nigeria, harus dianalisis 3 garis patahan kekerasan yang saling terkait. Garis patahan pertama, perang penggembala dan petani. Konflik antara penggembala, terutama Fulani yang mayoritas Muslim, dan petani menetap terutama Kristen non-Fulani di Middle Belt, Nigeria, adalah yang paling mematikan dalam hal jumlah korban sipil dalam beberapa tahun terakhir. Konflik ini berakar pada sengketa penggunaan lahan dan akses ke sumber daya air dan padang rumput yang menyusut. Sejak kembalinya demokrasi pada tahun 1999, konflik sengketa lahan ini telah mengambil dimensi agama dan etnis yang berbahaya. Meskipun pada dasarnya merupakan bentrokan antara kelompok pengguna lahan, para petani yang seringkali berasal dari berbagai etnis non-Fulani dan sebagian besar Kristen merasa terancam oleh penggembala Fulani yang sebagian besar Muslim. Dinamika etno-religius ini memperburuk konflik, mengubah perselisihan kuno menjadi kekerasan komunal yang meluas. Faktor yang secara radikal memperparah bentrokan ini adalah perubahan iklim, kekeringan, penggurunan, dan hilangnya padang rumput tradisional di wilayah utara Nigeria memaksa kelompok penggembala Fulani bermigrasi ke selatan, ke Middle Belt yang merupakan wilayah pertanian subur.
Perubahan iklim bertindak sebagai pengganda ancaman atau threat multiplier, mengubah pergerakan pastoral tradisional menjadi migrasi paksa yang secara langsung meningkatkan frekuensi dan intensitas bentrokan dengan komunitas petani. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengonfirmasi bahwa krisis iklim memperburuk pengungsian dan memicu konflik sumber daya. Garis patahan kedua, insurgensi ideologis dan sindikat kriminal. Kompleksitas konflik Nigeria diperburuk oleh dua bentuk kekerasan terorganisir lainnya. Pertama, pemberontakan jihadis yang diwakili oleh Boko Haram atau JAS dan cabangnya yang lebih kuat, Islamic State West Africa Province atau ISWAP. Kelompok-kelompok ini berakar dari kekecewaan mendalam terhadap korupsi elit politik dan masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran di wilayah utara yang miskin. Ideologi Boko Haram yang secara harfiah berarti pendidikan barat terlarang memanfaatkan narasi bahwa sistem pendidikan barat yang dipaksakan pasca kolonial oleh negara telah gagal memberikan peluang kerja, menciptakan harapan yang hancur atau death expectation di kalangan pemuda utara. ISWAP yang muncul sebagai faksi yang lebih terorganisir telah menunjukkan evolusi taktis, termasuk penggunaan drone kinetik dan praktik pemerasan yang intensif terhadap masyarakat di cekungan Danau Chad, menunjukkan potensi dukungan logistik yang meningkat dari inti ISIS. Banditri muncul menyusul bertahun-tahun eskalasi konflik petani penggembala yang telah melemahkan institusi keamanan lokal. Kekosongan kekuasaan yang tercipta oleh konflik sumber daya jangka panjang membuka celah bagi aktor non-negara murni kriminal untuk beroperasi dengan impunitas. Berbagai bentuk kekerasan ini, bentrokan iklim, jihadisme ideologis, dan banditri kriminal dapat ditelusuri kembali ke satu akar penyebab utama, kelemahan institusi negara. Analisis akademis menunjukkan bahwa institusi yang lemah dalam mewadahi interaksi sipil interkelompok sesuai kerangka Varsny telah secara signifikan memperburuk konflik. Warisan karakteristik kolonial yang langgeng telah memengaruhi tata kelola pasca kolonial, menghasilkan administrasi yang berbasis garis etik dan tidak inklusif. Tata kelola berbasis etnik ini mencakup pengelolaan pastoral yang eksklusif dan mengabaikan kehidupan rutinitas sehari-hari petani dan penggembala yang kemudian diperparah oleh praktik korupsi masif di semua tingkatan pemerintahan. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga menghalangi respons keamanan yang efektif. Kegagalan pemerintah untuk memberikan layanan dasar dan keamanan ditambah dengan siklus impunitas telah mendorong kekerasan berlanjut. Pengadilan Kriminal Internasional ICC bahkan telah menentukan adanya dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan bukan hanya oleh kelompok jihadis, tetapi juga oleh pasukan keamanan Nigeria yang semakin mengikis kepercayaan publik dan akuntabilitas. Kelemahan tata kelola adalah prasyarat yang memungkinkan faktor eksternal atau perubahan iklim menjadi pemicu konflik dan memungkinkan militansi ideologis dan kriminalitas murni untuk merekrut anggota dan beroperasi. Defeat terrorism and